Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbincang mengenai eh, terapi ikhlas atau terapi mindfulness yang seringkali saya bicarakan. Ini sekilas banyak pertanyaan dari pasien yang bertanya, bagaimana ya dok cara mudah untuk melatih diri lebih ikhlas, lebih mindful, seperti apa yang sering dokter sebut katanya di video-video. Saya tahu bahwa belajar mindfulness tidak semudah yang kita pikir ya, jadi nggak gampang lah. Tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Setidaknya kalau kita sudah mulai berlatih, mudah-mudahan kedepannya akan jauh lebih bisa membantu kita. Terapi ikhlas yang saya sering kali sebutkan atau terapi mindfulness sebenarnya pertama kali dimulai dengan cara belajar menyadari apa adanya. Jadi salah satu tadi pasien menanyakan, kalau saya punya perasaan kesel, saya punya perasaan cemas seperti itu, lalu apa yang mesti saya lakukan dok kalau dari sisi mindfulness? Saya mengatakan sadari. Artinya kecemasan itu kita sadari, perasaan itu kita sadari merupakan suatu hal yang bisa timbul, kemudian berlangsung dan tenggelam atau hilang. Jadi kalau perasaan cemasnya katanya dia katakan datang setiap hari pun, sebenarnya pasti ada masa di mana perasaan itu tidak ada. Dan ketika dia datang, sebenarnya kita harus melihatnya sebagai sesuatu yang memang bagian dari diri kita. Jadi kalau dia datang ya udah kita terima aja seperti layaknya tamu yang datang bertamu. Tetapi kita tahu bahwa kita yang mempunyai kontrol terhadap situasi tersebut. Mengapa saya bilang kita yang harus punya kontrol? Karena seringkali orang yang mengalami gejala kecemasan, terutama gejala kecemasan panik, lebih dominan dia yang dikontrol oleh si cemasnya tersebut. Tetapi kalau secara mindful dengan terapi ikhlas yang tadi kita bilang, bahwa kitanya yang menyadari bahwa ya saya adalah seorang yang mempunyai masalah kecemasan. Terkadang kecemasan saya bisa datang kepada saya dan membuat rasa tidak nyaman. Saya menyadari rasa tidak nyaman itu sebagai sesuatu yang tidak bisa saya pisahkan dari kondisi serangan cemas tersebut. Tapi saya tahu bahwa serangan ini akan segera berlalu dan dia nanti bisa hilang. Saya akan berupaya untuk tetap berada pada situasi sadar dan ikhlas menerima keadaan ini. Lalu saya yakin bahwa kecemasan ini akan segera berlalu. Jadi itu sebenarnya konteks yang harus dipikirkan di dalam keseharian kita saat menghadapi situasi cemas. Memang saya tahu tidak mudah. Banyak hal yang mungkin kita rasakan sebagai sesuatu yang sepertinya lebih mudah dibicarakan, tetapi sulit dilakukan. Memang belajar keikhlasan atau belajar terapi ini tidak semudah yang kita bayangkan. Ketika kita merasakan sakit, ketika kita merasakan kemarahan, sadarilah kesadaran itu dengan baik. Sadarilah kemarahan itu dengan baik. Rasa sakit itu kita sadari sebagai bagian yang ada. Kita amati dia dan kita coba perhatikan. Ya, suatu saat dia bisa berganti. Karena kita ini tidak pernah akan selalu dalam kondisi kekal perasaannya. Jadi nggak selalu orang itu bahagia terus-terusan. Tidak akan juga orang itu marah terus-terusan. Pasti respon emosional itu tidak menetap gitu. Dia akan selalu berubah. Ya begitu juga irama positif maupun negatif di dalam pikiran kita, dia akan terus berganti-ganti dan berubah-berubah. Jadi cara kita lah untuk melihat keadaan ini dengan baik supaya kita bisa mengatasi perasaan cemas kita. Kalau kita itu merasa bahwa segala sesuatunya itu memang harusnya terjadi
dan tidak akan kita bisa hindari, kita akan menerimanya dengan tangan terbuka. Kita tidak akan terlalu khawatir akan kehidupan ke depannya, karena kita tahu bahwa yang kita akan jalani adalah step by step. Saat ini, hiduplah pada saat ini. Jangan mikirin yang lalu-lalu, jangan mikirin yang terlalu ke depan. Karena kalau begitu nantinya akan mengalami suatu pikiran yang bikin kepala kita bisa pusing sendiri. Jadi teman-teman, setiap hari jangan lupa bangun tidur, sadari saya sudah bangun, perasaan saya seperti ini, saya akan berupaya untuk mengendalikan perasaan saya sendiri. Jika ada hal-hal yang terjadi pada kehidupan saya, itu adalah suatu proses yang memang sudah harus terjadi dan saya harus terima dengan tangan terbuka. Dengan demikian, otak kita belajar untuk berpikir secara ikhlas, bertindak dengan ikhlas, dan mampu berperilaku ke depannya dengan baik lagi dan mampu mengendalikan kecemasan kita. Tidak mudah, tetapi bisa dilakukan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Saya mau pulang nih, ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton dan subscribe di YouTube channel saya ini. Thank you semuanya. Bye-bye.